Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada juga seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku. Tuhan berkata, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Putra Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan. Apa yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi adalah orang Israel yang sedang dituntun oleh Tuhan dalam diri Musa dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah perjanji Kanaan, dihadang oleh musuh di tengah jalan, dan musuh itu adalah orang-orang Amalek. Tidak ada jalan lain, orang Israel harus membela diri. Musa sang pemimpin dan Yosua pembantunya harus memimpin orang Israel melawan musuh itu agar perjalanan menuju tanah terjanji bisa dilanjutkan. Mereka bagi tugas Yosua yang masih muda memimpin pasukan ke medan perang. Musa yang sudah lanjut usia mendukung perjuangan Yosua dan teman-temannya dengan doa dari atas bukit, didampingi Harun kakaknya dan Hur, salah seorang tokoh Israel. Katanya terjadi seperti ini: selama Musa merentangkan tangannya dan berdoa dengan benar dan konsentrasi, lebih kuatlah pasukan Israel. Jadi dari dulu orang Israel itu kalau berdoa posisi tangannya terentang, telapak tangan ke atas. Sepanjang berdoa tangan seperti itu, tidak boleh tidak. Sebaliknya apabila Musa menurunkan tangannya, tidak terentang lagi. Jadi doanya sudah kendor, tidak konsentrasi lagi, buyar. Amaleklah yang lebih kuat. Jadi maka Harun dan Hur mengambil batu supaya Musa bisa duduk di atasnya, tidak capek berdiri. Lalu kedua tangannya ditopang supaya tetap terentang, sehingga dia bisa lebih konsentrasi berdoa sampai matahari terbenam. Dan karena didukung oleh doa Musa atas nama umat Israel, maka Yosua dan pasukannya berhasil mengalahkan musuh orang Amalek itu, dan mereka bisa melanjutkan perjalanan ke tanah terjanji. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, kita juga lagi dalam perjalanan menuju tanah terjanji yang sejati, yaitu rumah Bapa di surga.
yang disimbolkan oleh tanah janji Kanaan itu dulu. Kalau orang Israel dulu dituntun, dipimpin oleh Musa dalam nama Tuhan, yang menuntun kita sekarang ini tidak kurang dari Yesus sendiri, Sang Allah Putra. Seperti orang-orang Israel dulu harus berjuang menghadapi banyak tantangan, banyak musuh, kita juga harus berjuang mengatasi segala kesulitan hidup dari hari ke hari. Kita harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, jasmani dan rohani. Kita harus berjuang mengatasi segala macam tantangan dari diri kita sendiri karena kelemahan manusiawi kita, juga dari luar diri kita, dari orang-orang lain, dari lingkungan, dari alam, lebih-lebih dari setan yang terus mengintai untuk mencelakakan kita. Badan pertama hari ini mengingatkan kita bahwa segala macam perjuangan kita, pekerjaan kita, apapun itu, berat atau ringan, hendaknya disertai dan didukung oleh doa yang terus-menerus, tidak boleh kendor, seperti doa Musa dalam mendukung perjuangan Yosua dan teman-teman yang mengalahkan musuh. Yesus sang pemimpin kita sudah lakukan bagiannya yang terbesar, terberat, yaitu merentangkan tangannya di kayu salib dalam persembahan diri yang total kepada Bapa di surga, menghembuskan nafasnya di situ untuk keselamatan kita. Dan sekarang juga setelah dia di surga, dia terus menjadi pengantar kita pada Bapa. Itu bagian Yesus sang pemimpin. Jadi seperti Musa pemimpin umat Israel merentangkan tangannya dalam doa mohon kekuatan Tuhan, demikian pun Yesus pemimpin kita telah merentangkan tangannya di kayu salib dalam doa dan persembahan hidupnya kepada Bapa demi kita. Dari pihak kita perlu terus berjuang bersama Yesus pemimpin kita, berdoa kepadanya dan bersamanya kepada Bapa agar kemenangannya di kayu salib atas setan dan dosa menjadi kemenangan kita juga secara pribadi. Bahwa kita perlu berdoa, bahkan berdoa tidak jemu-jemu, jangan kerja saja tetapi harus berdoa juga. Itu ditegaskan lagi oleh Yesus sendiri dalam bacaan Injil tadi dengan memberi contoh seorang janda yang tidak jemu-jemu meminta kepada si hakim kotanya untuk mengadili perkaranya terhadap seseorang yang menzoliminya. Karena terus-terus diminta oleh ibu itu, maka sang hakim yang sebetulnya sangat jahat, tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli dengan sesama, akhirnya meluluskan permintaannya. Sekarang Yesus bilang, kalau si hakim yang jahat itu akhirnya membantu si janda karena janda itu terus-terus meminta, apalagi Bapa surgawi kita yang maha baik itu. Dia pasti memberikan apa yang kita minta dalam doa-doa kita. Apalagi doa yang tidak jemu-jemu, terus-menerus, sekurang-kurangnya setiap hari Minggu seperti ini. Jawaban Tuhan atas doa-doa kita mirip dengan jawaban orang tua yang baik atas permintaan anaknya yang masih kecil, yaitu yang baik yang berguna untuknya diberi, yang tidak baik yang merusak dia jangan diberi. Yang baik dan berguna itu pun ada yang langsung diberi, ada yang ditunda, ada juga yang diganti dengan yang lain yang lebih baik dan lebih berguna. Kalau demikian, kalau Tuhan menunda memberi apa yang kita minta, kita hendaknya jangan kecewa dan putus asa. Karena dengan menunda menjawab, Tuhan mau melatih kesabaran dan ketekunan kita dan menguji iman dan cinta kita kepadanya. Makin teruji, makin kuat iman dan cinta kita kepada Tuhan, makin baik itu untuk keselamatan jiwa kita. Ibu bapak saudara-saudari, mari kita lanjutkan perjalanan kita menuju tanah terjanji surgawi. Kita pasrahkan hidup kita dalam tuntunan Sang Pemimpin Agung Yesus Kristus. Kita gunakan semua sarana yang diberikannya untuk membantu kita dalam perjalanan itu.
Mari kita gunakan semuanya dengan baik agar perjalanan kita bisa selamat. Kita jaga keseimbangan antara bekerja dan berdoa, berdoa dan bekerja, ora et labora. Keduanya sangat penting untuk keselamatan kita. Sangat dikehendaki oleh Tuhan kita lakukan. Bila demikian, kita akan selamat dan bahagia di dunia ini, selamat dan bahagia di surga tanah terjanji.